Baik, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai perawatan pasca bedah atau disebut post-operative care. Tentu perawatan pasca bedah ini merupakan suatu hal yang penting karena kita sebagai seorang dokter spesialis bedah bukan hanya fokus sama tindakan bedahnya saja, tetapi kita bertanggung jawab sampai pasien bisa pulang dalam keadaan baik. Secara umum, post-operative care dibagi ke dalam 3 fase, yaitu fase immediate, fase intermediate, dan fase convalescent. Fase immediate ini bermula dari sejak selesai operasi sampai efek obat anestesi selesai. Kemudian lanjut ke intermediate, di mana pasien sedang dalam taraf recovery dari semua fungsi tubuhnya, fungsi fisiologis tubuhnya, dan fase konvalesen ini fase di mana pasien sudah terbebas dari segala misalkan infus, obat-obatan injeksi, ada terpasang drain dan lain-lain sudah terlepas dan pasien siap untuk dipulangkan. Oke, kita akan masuk ke dalam fase immediate dulu ya. Ada 3 kejadian yang bisa potensial menyebabkan fatalitas atau pasien meninggal kalau terjadi pada fase immediate ini, yaitu yang pertama adalah acute pulmonary event, di mana pasien terjadi gangguan pada pernafasannya dan timbul komplikasi yang tidak diinginkan berupa kematian. Yang kedua adalah komplikasi kardiovaskuler, tentu ini juga patut diwaspadai. Dan yang terakhir adalah gangguan cairan ya. Jadi karena penanganan cairan yang kurang baik atau fungsi fisiologis pasien kurang baik, pasien bisa timbul kematian karena penyebab kekurangan cairan tersebut. Oleh karena itu, pada fase immediate penting sekali untuk memonitor. Kita harus pasang monitor pasien, lihat tanda-tanda vitalnya, bila perlu dipasang CVP, catat semua cairan yang masuk dan keluar, dan mungkin diperlukan monitoring lain seperti misalnya tekanan intrakranial ya pada operasi-operasi tertentu yang melibatkan tentunya otak atau kepala ya. Dan tentu semua ini harus dilakukan khususnya kalau pada pasien yang menjalani pembedahan besar. Oke, kita masuk ke dalam fase immediate, masalah respirasinya ya. Pasien pasca bedah secara immediate ini ada yang masih dipertahankan intubasinya. Jadi pasien masih terpasang ITT dan dipasang ventilator, tapi ada juga pasien yang sudah dilepas, sudah ekstubasi, tapi masih memakai oksigen mask atau nasal prongs ya. Pada pasien yang masih terintubasi, tentu harus diperlukan suctioning dari trachea secara berkala supaya semua sekret atau mukus yang ada di dalam ETT-nya itu tidak menghalangi saluran nafas. Bagi pasien yang tidak terintubasi, dianjurkan pasien ini untuk berlatih nafas, berlatih batuk, agar adanya sekret atau mukus bisa dengan mudah dikeluarkan bagi pasiennya ya, supaya pasien bisa bernafas dengan baik. Mengenai posisi pada waktu pasien di fase immediate ini, nah pasien posisinya harus dengan jelas dokter bedahnya memberikan instruksi bagaimana sebaiknya posisi pasien, apakah supine saja atau harus miring atau harus kepala lebih tinggi, itu harus secara jelas dokter bedahnya memberikan instruksi gitu ya. Dan pada fase immediate ini penting untuk merubah-rubah posisi pasien setiap 30 menit sampai pasien sadar penuh. Dan mungkin setiap jam ya selama 12 jam pertama untuk meminimalisir terjadinya atelektasis. Dan pasien dianjurkan ambulasi dini juga untuk mencegah stasis vena. Bila perlu dipasang pneumatic stockings dan hati-hati risiko jatuh pada fase immediate ini. Mengenai masalah dietnya, pada umumnya pasien bisa segera mentoleransi cairan sebetulnya, apalagi kalau pasien tidak ada gangguan atau pembedahannya bukan pada daerah pencernaan. Ini sebetulnya begitu pasien sadar penuh,
boleh dianjurkan minum ya. Nah, pasien yang ada risiko muntah dan risiko pneumonia tentunya harus dipuasakan sampai kita yakin betul-betul saluran cernanya berfungsi dengan baik. Mengenai cairan dan elektrolit, ada 3 kompartemen yang harus diperhitungkan, yaitu kehilangan cairan selama pembedahan, lalu penggantian cairan yang keluar melalui drain, melalui fistula, melalui stoma, dan juga kebutuhan maintenance. Pada fase immediate ini juga ada terapi-terapi suportif lain yang diberikan, misalnya pengelolaan nyeri, dianjurkan mobilisasi dini, antibiotik, lalu suplemen multivitamin mungkin juga perlu diberikan gitu ya. Oke, mengenai drain bagaimana? Drain ini harus diamati secara seksama dan cukup sering ya. Catat jumlahnya, kualitasnya, semua jenis cairannya, apakah misalkan darah atau cairan fistula, ini harus dicatat. Dan hati-hati selang-selang yang terpasang ke pasien, misalkan NGT atau chest tube dan drain, ini harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai misalkan terlipat atau terjepit, sehingga drainasenya tidak efektif. Juga jangan sampai mengganggu kenyamanan pasien, misalkan NGT yang terlalu teregang antara hidung pasien dengan kantongnya, ini harus dibuat lebih rileks supaya pasien punya kebebasan untuk bergerak dengan enak. Obat-obatan pada fase immediate ini mungkin selain antibiotik dan analgesik, juga obat-obatan untuk menekan asam lambung, profilaksis DVT, sedatif, dan lain-lain. Ini mungkin perlu diberikan, tentunya semua disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Mengenai pemeriksaan laboratorium itu tidak spesifik dan pada umumnya sih pada fase immediate ini tidak rutin ya diperiksa semua darah, ronsen dan lain-lain. Tentu pada keadaan tertentu diperlukan, misalnya pada pasien diabetes kadar gula darah harus diukur secara lebih frequent. Jadi fase intermediate ini, maaf, pada fase intermediate sekarang adalah pasien dimulai dari sejak betul-betul pasien pulih dari anestesi dan ini berlangsung terus sampai masa akhir dari perawatan ya. Pada umumnya fungsi dasar dari tubuh pasien itu sudah mulai recovery dan pasien sampai disiapkan untuk pulang. Nah, pada fase intermediate ini rutin diperlukan komunikasi yang baik antara semua tim yang menangani pasien, termasuk dokter bedahnya, perawat, ahli gizi, social worker, fisioterapis gitu ya. Bahkan kalau di rumah sakit pendidikan tentunya antara residen dan konsultannya ini harus betul-betul komunikasi dengan baik. Setiap ada perubahan dari fisiologi atau misalkan dari luka, masalah diet dan lain-lain, hendaknya semua tim mengetahui perkembangan yang terjadi agar didapatkan penanganan yang komprehensif dan terintegrasi. Oke, mengenai luka, luka pada umumnya dalam 48 jam pertama ini sudah mulai strukturnya terpisah dari faktor lingkungan luar ya. Kalau kulitnya sudah tertutup dengan jahitan dengan baik gitu. Dan sebaiknya sih penanganan luka ini dilakukan secara aseptik. Jadi dokter yang menangani luka ini harus cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan dan selalu gunakan sarung tangan yang steril ya. Balutan yang menutup luka sebaiknya dibuka pada hari ketiga atau hari keempat. Tetapi kalau terkontaminasi dicabut lebih dini dan kemudian segera diganti. Dan kalau ada cairan-cairan maka harus dikultur dan periksa gram ya untuk mengetahui bakteri yang potensial menyebabkan infeksi. Lalu kalau pasien dirawat dengan perawatan luka vakum ya, tekanan negatif, nah ini harus diganti
antara 24 sampai 72 jam. Dan bila pasien tentunya dengan luka yang jahitan, ini angkat jahitan atau skin stapler itu bisa diangkat pada hari kelima. Tapi kalau ada tanda-tanda infeksi, jahitan harus dicabut lebih dini. Pada umumnya kalau lukanya sembuh dengan baik, pasien itu sudah mulai bisa mandi pada hari ke-7 ya. Drain pada fase intermediate harus hati-hati selalu ditangani secara aseptik, dan kalau sudah tidak produktif lagi, lebih baik dilepas saja. Dan lebih disukai drain yang tertutup ya, ke kantong drain, daripada drain Penrose, karena drain Penrose itu kan terbuka ke atmosfer luar, jadi potensi menjadi sumber infeksi juga bagi lukanya pasien. Setiap ada drainase yang keluar dari drain itu harus dicatat jumlah dan kualitasnya. Dan kalau drain itu tersumbat oleh clothing atau material padat, itu berarti kemampuan drainasenya sudah berkurang atau hilang. Nah, ini mungkin harus di flush, tentu atas sepengetahuan konsulennya. Tapi juga ya harus diputuskan apakah ini drain akan masih dicoba difungsikan kembali dengan flushing atau dicabut saja. Lalu mengenai masalah paru, ada kelompok tertentu yang mempunyai risiko lebih terjadinya komplikasi paru, yaitu pasien obesitas, pasien perokok berat, atau sudah ada gangguan paru sebelumnya, juga pada pasien tua. Nah, mereka-mereka ini terancam kapasitas vital paru yang menurun, juga functional residual capacity paru menurun, sehingga terjadi risiko terjadinya pulmonary edema gitu ya. Oleh karena itu, pasien harus dilatih untuk mencegah komplikasi paru, yaitu dengan latihan nafas dalam, dan latihan batuk gitu. Karena biasanya pasien pembedahan di rongga toraks atau abdomen, mereka biasanya takut untuk nafas dalam dan takut untuk batuk, karena setiap batuk akan menginisiasi rangsang nyeri yang lumayan gitu ya. Nah, padahal batuk ini dan nafas dalam ini diperlukan agar terjadi pengeluaran mukus yang efektif. Di mana kalau mukus yang tertahan ini tentu akan menimbulkan komplikasi yang tidak diinginkan. Jadi betul-betul mobilisasi dini dan encouragement atau pelatihan dan edukasi untuk bagaimana caranya supaya batuk dengan aman gitu ya, itu tentu harus diberikan supaya pasien terhindar dari komplikasi paru pasca bedah. Ada risiko pulmonary edema, yaitu pada fluid overload atau pada gangguan jantung kiri, di mana permeabilitas kapiler akan meningkat. Oleh karena itu, pada pasien-pasien seperti ini tentu harus diperhatikan manajemen cairan, jangan sampai overload, karena tentunya risiko terjadinya pulmonary edema ini akan sangat membuat morbiditas ya, bahkan mortalitas. Lalu tanda-tanda sepsis pasca bedah seperti demam, tahipne, tahikardi, gangguan kesadaran, ini harus kita kenal supaya kita bisa segera antisipasi untuk mencegah rangkaian kaskade sepsis yang merugikan tentunya untuk si pasien. Lalu untuk operasi elektif dan pasien perokok, sebaiknya rokok dihentikan biasanya dari mulai 2 minggu sebelum operasi. Dan karena ini terbukti pada pasien yang menghentikan rokok untuk operasi elektif itu komplikasi parunya lebih minimal gitu ya. Oke, cairan dan elektrolit harus tergantung dari kebutuhan cairan, dan tentu pada pasien yang demam, yang luka bakar, atau kehilangan banyak cairan selama pembedahan, ini diperlukan cairan ekstra. Juga pasien yang banyak keluar cairan dari drain,
itu diperlukan tentunya harus perhitungan cairan, pemberian cairan yang cukup, yang adekuat gitu ya. Bagaimana berapa banyak cairan yang adekuat itu secara umum dihitung 30 kali berat badan dalam satuan kilogram, yaitu ya dengan berat badan normal orang Indonesia itu kira-kira lebih butuh 1.500 sampai 2.000 cc cairan maintenance per hari, dan ini tentu harus ditingkatkan kalau pasien demam atau hiperventilasi. Pada fase intermediate ini juga harus diperhitungkan cairan-cairan yang hilang misalkan selama fase operasi, tapi juga pada keadaan-keadaan tertentu seperti pankreatitis berat, ini kebutuhan cairan biasanya lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, pada pasien yang operasinya cukup ekstensif, itu evaluasi cairan itu sebaiknya dilakukan cukup sering, sampai 4-6 jam sekali. Lalu pada pasien dengan gangguan saluran cerna, biasanya peristaltik saluran cerna itu tidak sama untuk seluruh saluran pencernaan ya. Usus halus itu kembalinya peristaltik dalam 24 jam, lalu peristaltik gaster itu lebih lambat, kolon dalam 48 jam, tapi kolon kiri 72 jam. Nah, ini harus kita kenal agar kita tahu timing yang tepat kapan memberikan nutrisi pada pasien gitu ya. Lalu khususnya mengenai pemasangan NGT itu tidak selalu diperlukan ya, karena NGT itu kerugiannya dapat memprovokasi terjadinya aterosklerosis dan pneumonia. Jadi pasien mana yang sebaiknya dipasang NGT, yaitu pasien yang ileus dan pasien yang tidak sadar. NGT itu sebaiknya dipasang hanya 2-3 hari saja sampai ada tanda-tanda peristaltik kembali. Tanda-tandanya apa? Biasanya pasien sudah kembali nafsu makan. Kalau ditanya lapar nggak Pak, Bu? Nah, biasanya kalau dia mulai mengaku lapar itu artinya peristaltik biasanya sudah baik gitu ya. Lalu bising usus tentu ini merupakan pertanda peristaltik baik. Juga adanya flatus. Tapi kan flatus itu sebetulnya manifestasi peristaltik di kolon dan rektum gitu ya. Jadi memang kalau pasien flatus atau bising usus positif itu memang betul peristaltik sudah ada. Tapi bukan berarti kita harus nunggu flatus sampai membuktikan peristaltik ada gitu ya. Karena kan kita lihat bahwa gaster dan yeyunum itu peristaltiknya kembalinya lebih dini dibandingkan di kolon gitu ya. Lalu pengangkatan NGT, setelah NGT diangkat, boleh pasien mulai diet cair. Hati-hati pada pasien yang mendapat terapi analgetik golongan opioid, biasanya motilitas gaster terhambat. Lalu mengenai obat-obatan promotilitas atau mengunyah permen karet, katanya lebih cepat mengembalikan peristaltik, tapi meta-analisis belum membuktikan bahwa itu bermanfaat. Lalu pada pasien yang dipasang gastrostomi atau jejunostomi, biasanya dalam 24 jam pertama selang gastrostominya disambung ke drainase gitu ya, ke kantong drain. Kemudian mulai hari kedua boleh diberikan feeding melalui jejunostomi. Nah, gastrostomi dan jejunostomi ini kalau dipasang hanya untuk tujuan sementara, jangan dicabut sampai minggu ketiga gitu ya, karena kalau sebelum minggu ketiga si usus halus atau gasternya belum nempel ke dinding abdomen, sehingga ketika selang dicabut dan itu belum adesi, maka potensial cairan di dalam usus itu tumpah ke intraperitoneal dan menyebabkan peritonitis. Sedangkan kalau sudah 3 minggu itu sudah ada adesi, sehingga ketika selang dicabut tidak ada spillage cairan usus ke intraperitoneal. Lalu untuk obat-obatan yang harusnya diberikan per oral, tapi pasien terpasang gastrostomi atau jejunostomi, tentu ini harus dihancurkan dulu ya, supaya tidak membuat macet. Juga harus di flushing sebelum dan sesudah obat dimasukkan melalui tube, supaya selangnya tetap terpelihara, salurannya tidak tersumbat oleh obat-obatan. Pada umumnya operasi yang tidak melibatkan rongga peritoneum itu pasien boleh kembali regular diet sedini mungkin gitu ya, setelah efek anestesi hilang gitu.
Dan sedapat mungkin kalau usus masih berfungsi, berikanlah nutrisi enteral, lebih disukai daripada parenteral gitu. Jadi parenteral itu hanya diberikan kalau pasien ada catabolic state yang cukup berat gitu, atau ususnya tidak bisa difungsikan dengan segera. Oke, khusus untuk hiperglisemia atau pasien diabetes ya, tentu kita harus maintain supaya kadar gula darahnya tetap stabil selama masa pasca bedah ini, dan tentu ini harus diukur dari waktu ke waktu ya, peningkatan atau penurunan gula darah tersebut. Saya kira itu mengenai fase intermediate, dan pasien akan masuk ke dalam fase konvalesen di mana semua fungsi tubuh sudah kembali normal, obat-obatan sudah bisa di-switch ke oral, semua selang dicabut, oksigen tidak diperlukan lagi, kemudian selang NGT, kateter, infus sudah dicabut. Nah, pada saat ini pasien dan keluarganya harus diedukasi bagaimana perawatan di rumahnya. Lalu kalau pasien ada stoma, itu harus juga diberikan edukasi bagaimana cara merawat stoma di rumah. Obat-obatan apa yang di rumah dan kapan pasien mungkin kembali kontrol ke rumah sakit gitu ya. Itu hal-hal penting yang bisa dilakukan atau harus dilakukan pada fase konvalesen. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai post-operative care ini. Silahkan kalau ada pertanyaan, kita selanjutnya akan diskusi mengenai hal ini. Terima kasih.